wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yalatil ulumi wal hikam amma ba'd. Bapak Ibu yang masih rahmat Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir, masih berada di surah Al-Baqarah. Insyaallah hari ini kita memasuki ayat 25. Saya bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan membuktikan imannya dengan berbuat baik atau beramal saleh. Apa kabar gembiranya? Anna lahu, sesungguhnya bagi mereka jannatin, disediakan surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Wa utubihi mutasyabihan, mereka diberi buah-buahan yang serupa. Walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun, dan bagi mereka di dalam surga itu ada pasangan-pasangan yang suci dan mereka kekal langgeng di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang azab dan siksaan yang berupa neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasulullah, tidak mau beriman kepada kitab suci. Mereka nanti akan diberi azab dan siksa yang berkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah menjelaskan orang-orang yang tidak beriman berikut dengan balasannya, pada ayat 25 ini kebalikannya. Allah menjelaskan tentang balasan untuk orang-orang yang mau beriman. Orang-orang kafir balasannya neraka, orang-orang beriman balasannya adalah surga. Tetapi di sini dijelaskan orang beriman yang akan mendapatkan surga itu syaratnya adalah wa'amilus shalihat. Imannya itu harus dibuktikan dengan amal saleh. Jadi imannya tidak cukup hanya dinyatakan dengan lisannya, tidak cukup hanya diyakini dalam hatinya, tapi imannya juga harus dibuktikan dalam perbuatannya, dalam bentuk amal saleh.
Nanti akan kita bahas contoh amal solihnya apa yang harus kita lakukan agar kita berhak mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita jelaskan dulu tentang kenikmatan di surga yang nanti akan mereka dapatkan. Di antara kenikmatan di surga yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman disebutkan di dalam ayat ini, di antaranya adalah di surga nanti mereka akan melihat adanya sungai-sungai yang mengalir di dalam surga. Kenapa balasan surga kok kesannya kok sederhana, cuma sungai, kan begitu ya? Nah, ini perlu dipahami Bapak yang dirahmati Allah. Ya. Al-Quran menggambarkan balasan surga itu kelihatannya sederhana, sungai, buah-buahan, kan begitu ya? Kenapa kok kelihatannya sederhana? Karena Al-Quran ini diturunkan di Arab, ya, di mana di Arab itu di zaman Rasulullah SAW, dan mungkin juga sampai hari ini jarang ditemukan ada sungai di sana. Jarang orang melihat sungai. Jadi sungai itu sesuatu yang sangat istimewa bagi mereka, sehingga balasan surga itu adalah sesuatu yang jarang atau bahkan tidak pernah mereka lihat ketika mereka di dunia. Ya, sungai, buah-buahan, dan seterusnya. Tetapi kemudian supaya kita tidak menganggap remeh, ya, kok cuma sungai, kok cuma buah-buahan, ya, balasan yang akan kita dapatkan di surga nanti, Rasulullah SAW menjelaskan sungainya bukan sungai biasa, bukan sungai seperti yang biasa kita lihat di dunia, yang airnya keruh, barangkali airnya kotor, berisi sampah dan seterusnya. Maka di dalam tafsirnya dijelaskan bahwa sungai-sungai di surga itu mengalir tanpa pahit. Ya. Jadi di dalam surga itu sungai mengalir, ya, di bawah rumah-rumah yang kita tempati, ya, tanpa ada pahit seperti sebagaimana sungai yang kita lihat di dunia. Kemudian juga disebutkan, ya, sungai itu tepiannya dalam bentuk mutiara yang berongga. Tepian sungai itu, ya, itu dalam bentuk mutiara yang berongga. Bahkan dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, anharul jannah, sungai-sungai surga, tafajjar tahta tilal, memancar dari bawah anak bukit, au min tahti jibalil miski, atau gunung yang terbuat dari kasturi. Ya, jadi bukan sungai biasa. Jadi sungai yang ada di surga dijelaskan oleh Rasulullah bukan sungai seperti yang kita lihat ketika di dunia. Kemudian buah-buahan, di antara yang akan didapatkan oleh ahli surga adalah buah-buahan. Disebutkan dalam ayat ini, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan di dalam surga, qalu hadza alladzi rizqna min qabl, para ahli surga mengatakan, ini buah-buahan seperti yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Apa maksudnya? Buah-buahannya seperti buah-buahan yang telah kami terima dahulu. Ada beberapa makna di sini. Makna yang pertama, buah-buahannya itu, ya, wujud dan bentuknya, ya,
seperti sama. Jadi disebutkan di sini, mereka diberikan lagi buah-buahan yang serupa. Kemudian mereka berkata, loh, ini kan buah-buahan yang kalian bawa tadi. Jadi di surga, para penghuni surga itu dikelilingi oleh para pelayan yang muda belia membawa buah-buahan. Ketika diberikan buah-buahan itu, para penghuni surga mengatakan, loh, ini kan yang tadi diberikan kepada kami. Maka dijawab oleh para pelayan di surga tadi, makanlah, warnanya serupa tetapi rasanya berbeda. Ya. Jadi makna dari ayat ini, waktubi mutasyabiha, mereka diberi buah-buahan yang serupa, artinya mungkin wujudnya sama, ya, tapi rasanya berbeda. Ketika dikasih lagi buah-buahan lagi, wujudnya sama tapi rasanya berbeda. Itu makna yang pertama yang disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim, beriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir. Kemudian makna yang kedua, Ikrimah mengatakan mereka diberi buah-buahan yang serupa, maksudnya adalah serupa dengan buah-buahan di dunia, hanya saja buah-buahan di surga lebih baik. Jadi biar memorinya itu mudah menangkap apa yang disodorkan misalnya di surga, maka nama-namanya bisa jadi sama. Ya ada mangga, ada apel, ada apa saja buah-buahan yang ada di dunia yang pernah didapatkan. Tapi dijelaskan oleh Ikrimah, buah-buahan di surga bisa jadi namanya sama dengan buah-buahan yang ada di dunia, tapi rasanya berbeda. Buah-buahan di surga rasanya lebih baik dari buah-buahan yang ada di dunia. Kemudian kenikmatan berikutnya yang didapatkan oleh ahli surga adalah lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya mendapati istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka yang selalu suci. Ya. Jadi nggak pernah haid, nggak pernah nifas, bahkan dijelaskan nggak pernah pipis, nggak pernah buang air, nggak pernah ibisen, nggak pernah batuk. Pokoknya hal-hal yang kelihatannya tampak buruk ketika di dunia, sesuatu yang tidak baik ya, ketika di dunia, di surga itu tidak ada ditemukan. Mereka selalu suci. Ya. Jadi mohon maaf, ya. Artinya selalu siap untuk dipakai, bukan begitu ya. Kalau di dunia kan bisa ada liburnya, ya. Gara-gara haid, nifas dan seterusnya. Di sana ya, tidak pernah ada haid, tidak pernah ada nifas, ya. Mereka suci seterusnya. Dan khalidina fiha, kekal langgeng di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu gambaran surga yang disebutkan di dalam ayat ini. Dan di dalam ayat-ayat yang lain masih banyak lagi gambaran tentang surga yang akan dinikmati oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh nanti di akhirat. Nah, sekarang yang paling penting adalah kita sebagai orang yang beriman, bagaimana cara mengekspresikan iman kita dalam bentuk amal soleh tadi supaya kita bisa mendapatkan surga tadi. Itu dijelaskan di dalam ayat yang lain. Di antaranya dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Wasari'u, dan bersegeralah
arduha samawati wal ardh, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga itu disediakan? U'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang bertakwa. Takwa itu kan manifestasi dari iman. Takwa itu adalah pembuktian dari iman. Karena takwa itu maknanya apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu makna dari takwa. Ya. Jadi wa'amilus sholihat, ya, pembuktian iman dalam bentuk amal sholih, bahasa lainnya adalah dengan cara bertakwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Contohnya seperti apa amal soleh yang harus dilakukan oleh orang yang beriman supaya dimasukkan surga? Dalam ayat itu jelas. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Contoh amal soleh yang harus dilakukan oleh kita orang yang beriman supaya berhak dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina, orang-orang yunfiquna, mereka mau berinfak fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan dirinya penuh kelapangan, wad dharra atau kesempitan, dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan banyak uang ataupun punya keterbatasan, dia tetap memiliki kepedulian terhadap penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Ya. Tetap berinfak dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Itu ciri yang pertama atau contoh amal saleh yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita berhak mendapatkan surga. Yang kedua, dalam ayat ini dikatakan wal kadhiminal ghaidh. Contoh amal soleh yang harus dilakukan oleh orang beriman agar dia ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala adalah wal kadhiminal ghaidh, bisa menahan amarah. Ya. Tak gampang nesu, ya. Tidak temperamental, tidak reaksional. Ketika ada sesuatu yang disampaikan oleh orang lain terhadap dirinya, atau dia mendengar seseorang mengatakan sesuatu tentang dirinya, dan yang disampaikan itu adalah sesuatu yang dianggap menjelek-jelekan dirinya, dia tidak reaksional. Dia tetap mencoba tenang. Kalau dia peduli dalam artian mau mengatasi, dia perlu mencari tahu. Dia tabayun terlebih dahulu. Dia minta penjelasan terlebih dahulu. Apa maksud dari omongan-omongan yang menjelaskan tentang keburukan dirinya. Dia tidak gampang emosi, sabar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu hadis, la taghdab wa lakal jannah, janganlah kamu marah, bagimu surga. Jadi orang yang bisa menahan diri, tidak gampang melampiaskan amarah, itu jelas balasannya kata Rasulullah, bagimu surga. Karena Bapak yang dirahmati Allah, ketika kita melampiaskan amarah, tidak bisa menahan diri, itu umumnya bukan kebaikan yang kita lakukan. Orang yang melampiaskan amarah, tidak bisa menahan emosi, biasanya keburukan yang dilakukan. Kalau dalam bentuk ucapan, kadang-kadang isu. Kalau dalam bentuk tindakan, kadang-kadang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, ya. Memukul seumpamanya, atau merusak barang seumpamanya. Pokoknya orang yang melampiaskan amarah biasanya bukan kebaikan yang dilakukan. Makanya kata Rasulullah, la taghdab wa lakal jannah, jangan kamu marah,
tidak ada pameran. Kemudian yang berikutnya, kata Rasulullah, afina 'anil nas, yang mau memaafkan kesalahan orang lain, tidak suka menyimpan dendam dan amarah di dalam hatinya. Apalagi kalau orang yang berbuat sama kepadanya sudah meminta maaf, maka dia mau memaafkannya. Orang yang tidak mau meminta maaf pun dia sudah siap untuk memaafkan. Nah, itu salah satu amal soleh yang nanti akan membuat kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka memaafkan. Ya. Jangan seperti yang mungkin kita lihat ya, di sekitar kita. Masya Allah ya. Sekarang itu lagi ramai saling membalas dendam, kan begitu ya. Sakit hati, tidak terima, sikat. Yang kita lihat ya di media ya, antara pemimpin kita ya saling mencari kesalahan. Apa namanya, orang-orang yang pada awalnya berada dalam satu tempat, biasa duduk bareng, biasa makan kue bareng, biasa kopi bareng, karena ketersinggungan akhirnya saling serang dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Tidak mau saling memaafkan kesalahan antara yang satu dengan yang lain. Kalau menurut ayat ini ya, berarti ya, kehilangan salah satu hal yang harus dilakukan ya, yang akan membuatnya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maafkan, jangan suka menyimpan dendam dan amarah di dalam hati kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ditegaskan oleh Allah, Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Bapak Ibu dalam dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di antara contoh amal soleh yang lain yang harus kita lakukan sebagai pembuktian iman kita, supaya kita berhak mendapatkan kabar gembira, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 25 tadi, kabar gembira dalam bentuk surga. Itu disebutkan dalam surah Al-Dzariyat ayat 15 sampai ayat 19. Dalam surah Al-Dzariyat disebutkan ayat 15 sampai 19. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi jannatin wa uyun, mereka berada di dalam taman-taman surga dan mata air surga. Nah, tadi sudah kita sampaikan, takwa itu adalah manifestasi dari iman. Ya. Kita beriman, kemudian kita manifestasikan dalam amal soleh atau biasa disebut dengan muttaqin, orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, mereka berada di taman-taman surga dan mata air surga. Akhirina ma atahum rabbuhum, mereka menikmati, mereka mengambil semua fasilitas yang disediakan oleh Tuhan mereka. Nah, kemudian dijelaskan oleh Allah ya, apa sih yang dilakukan oleh orang-orang bertakwa itu sampai-sampai mereka ditempatkan di taman-taman dan mata air surga. Kata Allah, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka orang-orang bertakwa yang di surga itu dulu sebelum di surga, pada saat di dunia, muhsinina, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Lalu kebaikan yang seperti apa yang mereka lakukan dijelaskan dalam ayat selanjutnya. Pertama, kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahjaun, mereka sedikit tidurnya
di waktu malam. Jadi calon penghuni surga ya, di antara amalnya adalah mereka sedikit tidurnya di waktu malam ya. Jadi bukan sedikit-sedikit tidur, gitu ya. Sedikit-sedikit tidur, tapi harus sedikit tidurnya di waktu malam. Berapa lama sedikit tidur di waktu malam itu ya, dijelaskan oleh para ulama seperti yang sering disampaikan bahwa yang namanya waktu malam itu harus kita bagi tiga. Ada yang namanya sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, dan sepertiga malam ketiga. Nah, dibagi tiga. Taruhlah kita bikin gampangnya untuk menghitungnya, sehari 24 jam dibagi dua, masing-masing 12 jam. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu namanya waktu siang. Jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu namanya waktu malam. Nah, 12 jam waktu malam dibagi tiga. 4 jam pertama berarti jam 6 sore sampai jam 10 malam itu namanya sepertiga malam pertama. Digunakan untuk apa? Di samping untuk beribadah kepada Allah, ada sholat maghrib, ada sholat isya, juga digunakan untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Makanya kegiatan kita di sepertiga malam yang pertama ya, itu maksimal sampai jam 10. Apakah itu kegiatan taklim, apakah itu kegiatan sosial kemasyarakatan seperti menghadiri undangan gitu ya, atau silaturahim ya, atau sekedar jalan-jalan dengan keluarga, makan-makan di luar ya, itu maksimal sampai jam 10 malam ya. Nah kemudian sepertiga malam yang kedua, jam 10 malam sampai jam 2, 4 jam yang kedua, disitulah tidurnya ahli surga ya, disitulah waktu tidur ya, 4 jam yang kedua. Kemudian sepertiga malam yang ketiga, jam 2 sampai waktu syuruk, itu digunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya qiyamul lail, berzikir, baca Al-Qur'an sampai datangnya waktu subuh, dilanjutkan lagi sampai waktu syuruk. Itu sepertiga malam yang ketiga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di sepertiga malam yang ketiga, beliau senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Siti Aisyah menceritakan, karena Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW yaqumu fil laili hatta tatafattaru qadamahu. Rasulullah SAW sholat malam itu sampai kedua kakinya pada bekal. Kenapa kedua kaki Rasul sampai pada bekal? Itu saking lamanya berdiri dalam sholat. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, sholat sunnah itu yang bagus itu adalah lama berdirinya, bukan lama sujudnya. Kebanyakan dari kita itu saat sholat sunnah itu yang lama itu sujudnya. Padahal yang dicontohkan oleh Rasulullah, sujud boleh saja lama, tapi berdirinya itu seharusnya lebih lama dari sujudnya. Makanya kan yang bengkak kakinya, bukan dahinya. Kenapa yang bengkak kakinya? Karena lamanya berdiri. Kan kita kalau berdiri lama kan kaki kita mau lama-lama gitu. Jadi yang lama itu berdirinya. Ngapain lama berdiri itu? Ya membaca ayatnya, ayat yang panjang. Makanya pada saat sholat sunnah itu kita dibolehkan membawa Al-Quran sambil dipegang dibaca sholat dikebet, itu boleh dalam
dalam sholat sunnah itu kita ya, membaca ayatnya yang panjang sehingga berdirinya lebih lama ya, daripada gerakan yang lainnya. Bapak yang dirahmati Allah. Nah kemudian lagi, kenapa Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita di sepertiga malam yang ketiga digunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan dari waktu malam bertahajudlah kamu sebagai ibadat tambahan bagimu. Nanti apa yang akan kita dapatkan? Kata Allah, langsung Allah yang mengatakan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah nanti akan mengangkat derajatmu ke derajat yang terpuji. Kita akan dinaikkan derajatnya, kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita para orang tua yang barangkali punya anak yang sudah selesai pendidikan, sudah selesai kuliah atau sudah selesai pesantren, waktunya berkiprah di masyarakat, apakah mau mencari pekerjaan atau memulai berwira swasta, maka salah satu cara kita orang tua membantu mereka adalah dengan qiyamul lail. Kita orang tuanya banyak melakukan sholat malam, kemudian mendoakan anak-anak kita agar mereka mendapatkan kedudukan yang mulia baik di dunia ataupun di akhirat. Bapak Ibu yang masih dirahmati Allah, kemudian yang berikutnya, apa yang dilakukan oleh orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat berikutnya disebutkan, wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka banyak beristighfar. Waktu sahur itu maksudnya sepertiga malam yang ketiga. Jadi sambil menunggu waktu subuh, seumpama sholatnya sudah selesai semua, ya, berdoa sudah selesai, atau baca Al-Quran sudah selesai, manfaatkan memperbanyak istighfar. Ayatnya begitu mengatakan, wa bil ashari hum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur menjelang waktu subuh mereka banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di tengah musim hujan seperti ini, di mana di banyak tempat ya, banyak terjadi bencana ya, apakah itu banjir, tanah longsor, bahkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Ini kan beberapa hari yang lalu ada rombongan dari pesantren Bogor yang sedang liburan di Pare, kecelakaan di tol Lawang Malang. Ya, kecelakaan di tol Lawang Malang. Jadi mereka rombongan satu bis, ada mobil truk bawa pupuk kalau nggak salah, ya, bawa barang berat gitu ya, itu mundur, ya, nggak kuat naik, diganjel gitu ya, masih tetap nggak kuat, mundur, ketabrak bis dari belakang. Itu rombongan anak dari pesantren di Bogor kalau tidak salah yang sedang liburan di kampung Inggris Pare. Kemudian mereka sedang mempraktik bahasa ya, kalau nggak salah biasanya di Bromo ya. Itu entah pulangnya entah berangkatnya terjadi kecelakaan, meninggal 4. Salah satunya guru di kampung Inggris Pare, kebetulan satu daerah dengan saya, anak Indramayu, itu yang meninggal itu, guru yang ada di Pare. Kemudian salah satu ustazah dari pihak pesantren jadi korban. Kemudian 2 orangnya kalau nggak salah turun dari bisnya, ya, supir sama kondekturnya. Nah kita kan banyak musibah, bala bencana seperti ini, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah.
Ya, kita akan terhindar dari musibah. Berbanyak sifat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena musibah itu seringkali terjadi ya, karena dosa, ya, karena perbuatan dosa. Ya. Dan dampak dari musibah itu ya, tidak hanya menimpa orang yang berbuat dosa saja. Kita yang berbuat baik, yang tidak melakukan dosa seperti yang dilakukan oleh yang berbuat dosa, itu bisa terkena dampaknya. Ya, ketika terjadi musibah, gitu, maka musibah itu tidak hanya menimpa yang berbuat dosa saja, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya juga akan terkena dampaknya. Nah, makanya agar kita tidak terkena dampak ya, dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain, ya, atau juga mungkin dari dosa kita sendiri, perbanyak sifat mohon ampun kepada Allah. Ayatnya jelas begitu mengatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibakum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka masih mau beristighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan membaca istighfar waktu yang paling bagus, sekalipun setiap saat boleh, tapi yang paling bagus adalah waktu sahur, sepertiga malam yang ketiga, seperti disebutkan dalam surah Al-Dhariyat tadi. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Dan kalau yang dirahmati Allah, kita pun sama-sama memahami istighfar itu di samping akan membuat dosa diampuni, kemudian menghindarkan kita dari azab Allah, baik azab di dunia ataupun di akhirat, juga memiliki banyak keutamaan yang lain. Ya. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, ya, diperbanyak anaknya, itu dengan istighfar. Dan itu langsung Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran, surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12, itu menjelaskan tentang itu, tentang keutamaan beristighfar. Di antaranya di sana diperbanyak hartanya, diperbanyak anaknya, dibuka pintu rezekinya dan seterusnya. Jadi istighfar itu tidak hanya membuat dosa diampuni, tapi juga mempunyai banyak manfaat. Dan yang paling penting lagi, sesuai dengan tema kita saat ini, di antara yang dilakukan oleh penghuni surga adalah beristighfar di waktu sahur, di sepertiga malam yang ketiga. Jadi sambil menunggu waktu subuh, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, jadi Rasulullah bercerita bahwasannya yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul laili al-akhir. Katakan Nabi, Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang ketiga. Allah turun ke langit dunia. Fayaqulu azza wa jalla, kemudian Allah berfirman, man yad'uni fastajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku di sepertiga malam yang ketiga itu, aku kabulkan doa. Wa man yas'aluni fa'utiyahu. Dan siapa yang meminta kepadaku di sepertiga malam yang ketiga itu, aku penuhi permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku di waktu itu, aku ampuni dosa-dosanya. Makanya manfaatkan betul ya sepertiga malam yang ketiga itu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya mendengar Ustaz Adi Hidayat dalam salah satu ceramahnya tentang keutamaan sholat tahajud itu, beliau mengatakan kalau ada di antara kita
yang sedang punya keinginan yang ingin diwujudkan, atau ada di antara kita yang sedang punya masalah yang ingin diselesaikan, kemudian dia tidak mau sholat tahajud, punya keinginan yang ingin diwujudkan, punya masalah yang ingin diselesaikan, tapi tidak mau sholat tahajud, berarti dia tidak serius. Kalau seandainya dia tidak serius ingin mewujudkan keinginannya dan tidak serius ingin menyelesaikan masalahnya. Jadi untuk menunjukkan keseriusan kita dalam berusaha mewujudkan keinginan, menyelesaikan masalah, keseriusan kita itu ditunjukkan dengan sholat tahajud. Ya. Maka sepakat sholat tahajud, karena itu adalah amalan ahli surga. Kanu qalilan minal laili ma yaj'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kemudian apalagi amal soleh yang dilakukan, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka terdapat hak orang miskin, baik orang miskin yang meminta ataupun orang miskin yang tidak meminta. Itu bahasa Al-Qurannya begitu. Jadi orang miskin, orang yang belum bisa memenuhi kebutuhan dirinya, itu ada yang terang-terangan meminta dan ada yang tidak meminta karena untuk menjaga kehormatan dirinya. Nah, kita ahli surga, salah satu cirinya adalah berbagi dari rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu kepada dua orang model orang miskin ini, baik yang meminta terang-terangan atau yang tidak meminta. Nah, kalau yang tidak meminta, bagaimana caranya kita bisa mengetahui? Kan begitu. Ya, kita bisa dengan seperti mungkin yang sudah dikerjakan barangkali di masjid ini, yang pernah dilakukan dan sampai hari ini masih dilakukan oleh Masjid Jogokarya, gitu ya. Mereka punya data lingkungan warga di lingkungan masjid yang memiliki keterbatasan, yang membutuhkan bantuan, punya datanya. Nah, mereka ini yang masuk dalam daftar itu, kan ada yang berani meminta dan ada yang tidak berani meminta. Nah, kita sebagai salah satu amal soleh yang harus dikerjakan kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah, yaitu peduli kepada orang miskin, baik yang meminta ataupun tidak meminta. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta para penghuni surga itu ada hak yang mereka tunaikan kepada orang miskin, baik yang meminta ataupun tidak meminta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara amal soleh sebagai pembuktian iman agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada informasi dari Rasulullah SAW bahwa yang namanya surga, Bapak yang dirahmati Allah, itu bertingkat-tingkat. Nah, kita kembali kepada tentang surga. Surga itu bertingkat-tingkat. Dan Rasulullah SAW mengatakan tingkatan surga itu ada 100. Hadis sahih yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, surga itu ada 100 tingkatan yang dipersiapkan oleh Allah untuk para mujahid di jalan Allah. Jarak antara dua surga yang bawah dengan yang atasnya itu sejauh jarak langit dan bumi. Nah, Rasulullah
surga yang tinggi tingkatannya, sebagaimana mereka melihat bintang yang terang di langit. Jadi kita melihat penduduk surga yang lebih tinggi itu seperti kita melihat bintang di langit. Tapi serendah-rendahnya di surga, sekalipun di surga yang paling bawah, tetap berisi kenikmatan. Tidak ada kesusahan di dalam surga. Tapi Rasulullah memerintahkan kita tetap saja, sekalipun kita mungkin kecil potensinya berada di tingkatan yang paling tinggi, tetap diperintahkan mintanya surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saja dulu untuk hari ini yang bisa disampaikan. Ayat 25 tentang kabar gembira. Untuk siapa? Untuk kita yang beriman, yang mau membuktikan imannya dengan amal soleh. Tidak cukup hanya dinyatakan dengan lisan imannya, tidak cukup hanya diyakini dalam hati imannya, tapi dibuktikan dalam amal soleh. Amal solehnya apa tadi? Dalam Ali Imran 133, 134 ada 3. Yang pertama, senantiasa berinfak dalam keadaan senang dan susah. Yang kedua, bisa menahan amarah. Yang ketiga, mau memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian dalam Al-Dariyah ayat 15 sampai ayat 19, diantaranya sedikit tidurnya di waktu malam, banyak bermunajat kepada Allah. Yang kedua, banyak beristighfar di waktu sahur. Dan yang ketiganya adalah sama, senantiasa berbagi kepada orang miskin, baik yang meminta ataupun tidak meminta. Mari kita amalkan amal soleh yang tadi disebutkan, supaya kita berhak mendapatkan kabar gembira dari Allah seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Yaitu apa kabar gembiranya? Adalah jannah, kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Kalau saya bermaaf, kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha